kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya wa amata wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawin nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jamaah yang mulia, Syekh Muhammad Utsman As-Sabt di dalam kitab beliau A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, bahwa di antara pekerjaan hati itu adalah al-yaqin. Lalu beliau kemudian membahas tentang apa perbedaan al-ilmu wal-yaqin, pengetahuan dengan keyakinan. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan itu tu'ariduhu syukuk, wal-yaqin la tu'ariduhu syukuk. Pengetahuan itu masih bisa dirasuki oleh keraguan-raguan. Tetapi kalau yakin, pengetahuan yang tidak ada lagi keraguan-raguan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara hal yang wajib kita ketahui lalu kita yakini adalah secara garis besarnya 6 hal yang disebut dengan rukun iman seperti dalam hadis Jibril. Sering sekali di beberapa ayat dan di hadis-hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang disebut adalah 2 dari 6 itu, yaitu beriman kepada Allah dan kemudian kepada kehidupan akhirat. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 18 tentang orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Di dalam beberapa hadis juga yang disebut juga 2, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena sesungguhnya yang menjadi faktor pemicu orang untuk kemudian mengamalkan apa yang dia tahu adalah ketika dia yakin betul bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat dengan konsekuensi-konsekuensinya. Maka kalau kita lihat umat ya Islam pada tataran pengetahuan ya tidak ada masalah. Tetapi yang masalahnya di apa? Di tataran mengamalkan apa yang sudah mereka tahu. Kita ambil saja contoh orang-orang yang tidak sholat fardu. Itu kalau kita tanya apa hukum sholat
fardu 5 waktu, dia tahu wajib. Kita tanya lagi, apa hukuman orang yang tidak sholat? Dia akan katakan diazab di neraka nantinya. Lalu ketika kita tanya, kenapa kamu kemudian tidak sholat? Nah, ini yang kemudian dia barangkali tidak menjawab, tapi sesungguhnya apa? Masalahnya ada pada keyakinan dia kepada azab neraka itu seperti apa. Orang tidak ada masalah juga barangkali pada bagaimana bagi seorang laki-laki mana lebih bagus. Sholat sendiri untuk sholat fardu apa berjamaah? Semua orang tahu berjamaah itu kelipatannya adalah 27 berbanding sholat sendiri. Tetapi kenapa kemudian banyak orang juga enggak datang? Itu yakin kepada pahala 27 yang akan dia dapat di akhirat nantinya. Kemudian yang bermasalah. Maka jamaah rahimakumullah, ketika orang-orang percaya bahwa akan ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia dengan konsekuensinya, tapi kemudian yakin betul tidak ragu sedikit pun dengan kehidupan ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Karena ketika orang yakin betul bahwa dunia ini hanya sementara dan akhiratlah kehidupan yang selama-lamanya dan sesungguhnya, maka orang akan habis-habisan untuk kehidupan yang selamanya dan tidak akan habis-habisan yang hanya untuk sesaat dan sementara. Maka kalau kita lihat dalam praktek, kebanyakan orang habis-habisan untuk yang sementara, mengabaikan yang selama-lamanya. Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan bahwa ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dalil sangat konkret dan itu diindra secara mata dulu oleh orang yang Allah berikan kepadanya. Ya, sebelum kehidupan akhirat sudah bisa dilihat itu di dunia sebelum akhirat nantinya. Kata beliau, hadani dalilani azimani mahsusani fid dunya qabla al-akhirah 'anil ba'thi wal jaza. Jamaah rahimakumullah, ya 2 ayat ini menjadi dalil nyata akan adanya kehidupan akhirat yang bisa diindra di dunia sebelum nanti konkretnya di akhirat. Yang satu adalah di surat Al-Baqarah 259, satu lagi 260. Di 259 kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, itu Allah nampakkan kepada seseorang yang sudah tahu ada kehidupan akhirat, tapi masih bertanya-tanya di hatinya, apa mungkin orang sudah mati itu dihidupkan lagi nantinya? Ya. Kalau orang-orang musyrik, memang mereka tidak percaya. Masa bisa orang yang sudah mati jadi tulang belulang, bahkan jadi tanah, nanti dihidupkan kembali? Mana mungkin? Di beberapa ayat di Quran, misalnya dalam surah As-Saffat di ayat 16, Allah mengungkapkan ya pengingkaran mereka terhadap itu dengan istifham, idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Kalau kita sudah mati, udah jadi tulang belulang, udah jadi tanah, apa memang bisa dihidupkan lagi? Jamaah rahimakumullah, 2 ayat ini ya mungkin kita ambil satu saja dulu. Itu Allah tunjukkan secara konkret bisa diindra kepada seseorang yang ragu akan ada kehidupan akhirat walaupun dia sudah tahu itu. Ayat 259 berbunyi,
Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti seseorang yang melewati di sebuah pemukiman, yang pemukiman itu bangunannya sudah hancur, penduduknya sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kata Pak Kuris dalam tafsir Al-Misbah, kalau Allah menyebutkan satu kejadian, orang dan tempat, itu biasanya memang tidak disebut siapa orangnya dan kemudian di mana tempatnya. Karena yang penting bukan itu. Yang penting adalah pelajarannya. Ya. Dan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang dikutip oleh Pak Quraisy mengatakan, karena kalau disebutkan orangnya, disebutkan tempatnya, itu tidak bisa terjadi pada yang lain. Tapi kalau tidak disebut itu sebagai contoh, kemudian akan bisa terjadi bagi yang lain-lainnya. Maka di sini kalau kata Syekh, Pak Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, kalau ada yang menyebutkan bahwa di sini yang dimaksud orang adalah Uzair, ya, Nabi Uzair, atau seorang dari Bani Israel, ini dibangun tidak ada dasar dalil yang kuat. Bahwa tempat itu adalah Baitul Maqdis juga menjadi tidak kuat. Yang penting ada seseorang yang dia melewati sebuah pemukiman yang sudah hancur, tidak ada lagi penduduknya. Lalu kemudian dia berkata ketika melihat itu, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bisa enggak Allah menghidupkan lagi pemukiman ini setelah dia mati? Maka Allah langsung kemudian memberi contoh kepada orang ini sendiri yang dia ragu. Fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Lalu Allah matikan orang ini selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi orang yang ragu ini. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir di ringkasannya Umdatul Tafsir, itu disebutkan melalui malaikat. Wallahu a'lam yang betulnya. Tapi ini langsung Allah yang berkata, Allah bertanya kepada orang ini yang sudah dimatikan 100 tahun, lalu dihidupkan lagi. Qala kam labith. Kamu berapa lama udah tinggal di sini? Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Saya tinggal di sini baru 1 hari atau sebagian hari. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan karena dia waktu dimatikan di pagi hari, dihidupkan balik di sore hari. Berarti dia lihat mataharinya baru pagi tadi, kemudian sore. Berarti baru setengah hari atau 1 hari. Pak Quraisy juga menambahkan bahwa ketika orang yang dihidupkan lagi, dia melihat tidak ubanan, melihat pakaiannya tidak compang-camping, sehingga merasa adalah ini baru saja. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, qala bal labithta mi'ata amin. Kamu sudah tinggal di sini bukan 1 hari atau sebagainya, itu sudah 100 tahun. Enggak percaya? Allah mengatakan, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan, minuman yang kamu bawa dulu bersama kamu, itu tidak berubah sama sekali walau sudah 100 tahun. Tidak berubah bentuk makanan dan minuman. Tapi lihat yang lain. Wanzur ila himarika. Lihat ke keledai yang kamu bawa. Itu sudah jadi tulang belulang. Gak ada lagi. Bentuknya sudah jadi tulang belulang. Yang menggambarkan memang sudah 100 tahun. Orang ini kemudian dimatikan. Walina ja'alaka ayatan linnas. Dan kami akan jadikan kamu ini sebagai contoh agar orang yang ragu dengan kehidupan akhirat mencontoh kepada kamu ini. Kemudian apa kata Allah lagi? Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihat lagi ke keledai kamu yang sudah jadi tulang belulang. Bagaimana Allah segera di depan dia menyusun balik ya idham, tulang belulang keledai tadi, kemudian ditutupi dengan apa? Dengan daging, kemudian jadi lagi onta seperti sedia kalanya. Falamma tabayyana lahu, setelah konkret itu terbukti di depan mata dia, ya, maka dia berkata, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya tahu bahwa Allah Maha
kuasa atas segala sesuatu yang dia tadi sudah tahu tapi masih ragu, ya, sehingga dari tadi ada keraguan, maka naik derajat dia kepada ilmal yakin, menjadi juga ainal yakin. Dengan mata dia lihat diri dia sendiri bagaimana dimatikan dan dihidupkan, bagaimana Allah kuasa buat makanan bisa tahan, tidak berubah apa-apa, dan minuman dalam 100 tahun, sementara keledai tadi sudah tinggal tulang belulang. Bagaimana hitungan kun fayakun, Allah menghidupkan kembali itu. Ini adalah bukti konkret bagaimana Allah kuasa. Kalau sudah orang mati, nanti dibangkitkan lagi dan dihidupkan lagi pada kehidupan akhirat. InsyaAllah yang satu lagi adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga meminta kepada Allah dari ilmal yakin naik ke derajat kepada ainal yakin terhadap akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.